jurnal penyesuaian ya. Saldo akun home office yang tercatat di cabang dan juga akun branch yang di kantor pusat ya. Kadang-kadang yang tidak menunjukkan transaksi timbal balik ya, antara cabang dan kantor pusat ya. Contohnya, kantor pusat telah mengirimkan barang dagang ke cabang, tetapi belum diterima oleh cabang ya. Maka pada akhir periode akan dilakukan penyesuaian pada catatan cabang. Kemudian ada beberapa kejadian yang dipertimbangkan untuk dilakukan rekonsiliasi antar akun. Yang pertama, ya, pendebitan ya, akun cabang tanpa pengkreditan akun kantor pusat. Ya. Ini ya terjadi jika kantor pusat telah mengirimkan barang dagang ya, misalkan 3.000 ya ke kantor cabang. Tapi sampai akhir periode ya belum sampai di kantor cabang ya, sehingga cabang belum membukukan ya pengiriman barang tersebut ya. Maka ya cabang akan melakukan penyesuaian ya. Penyesuaiannya adalah ya penyesuaiannya ya ini untuk menyesuaikan dengan pencatatan yang di pusat ya. Jadi pusat sudah mengirimkan, tapi cabang belum terima, maka ya disesuaikan yang di cabang supaya sinkron dengan pembukuan di pusat. Maka dilakukanlah ya penyesuaian ya, debit shipment ya from home office, kreditnya home office ya. Ini seolah-olah barang sudah diterima. Dan pengkreditan yang akun cabang ya tanpa pendebitan oleh kantor pusat ya. Ketika kantor pusat menerima dan mencatat ya 750 pelunasan pelanggan ya dari penjualan yang dicatat oleh cabang, maka kantor pusat mencatat penerimaan kas dan mengkredit branch ya. Maka pembukuan kantor cabang disesuaikan dengan pelunasan tersebut ya. Penyesuaiannya bagaimana? Ini kan apa pelunasan ya, pelunasan piutang, pelunasan piutang kepada pelanggan ya di kantor pusat ya 750. Di pusat sudah mencatat ya, di pusat sudah mencatat ya penerimaan kasnya ya, debit cash ya, kreditnya branch, kemudian cabang belum mencatat, maka yang dilakukan ya disesuaikan ya. Menyesuaikannya bagaimana? Akun receivable-nya ya ini kan tercatat ya di cabang, maka di kredit ya. Akun receivable di kredit, debitnya apa? Debitnya home office sebesar yang dilunasi 750. Kemudian yang ketiga, pendebitan ya, akun kantor pusat tanpa pengkreditan akun cabang. Misalkan cabang membeli peralatan 1.000 ya, pencatatan peralatan dilakukan oleh kantor pusat dan di sini pusat belum mendapat informasi, belum mendapat notifikasi dari cabang. Maka ya kantor cabang ya, ini kantor cabang kan sudah mencatat ya yang sudah dicatat oleh kantor cabang ketika membeli peralatan 1.000 ya, kredit kas 1.000 ya, debitnya kantor pusat home office ya. Maka cabang belum mencatat, maka ya cabang disesuaikan ya. Yang di pusat ya, maaf ya, pusatnya belum mencatat ya, maka pusatnya mencatat debit equipment, kreditnya branch ya 1.000. Kemudian yang keempat, kredit akun pada kantor pusat tanpa terkait dengan debit rekening cabang. Ini Mas. Ya. Ya. Kita langsung ke ilustrasi pembukuan ya kantor cabang dan kantor pusat ya. Tanggal 1 Oktober ya 2010 PT Makmur membuka cabang pertamanya di Kota Lama. Cabang berikutnya akan dibuka tahun depan ya. Pembukuan dilakukan di cabang dan laporan keuangan cabang disusun setiap akhir bulan.
dan dikirimkan ke kantor pusat. Barang dagang ditagih pada harga pokoknya, peralatan dicatat pada pembukuan kantor pusat. Ya. Cabang dikenakan biaya investasi sebesar 6% ya, atas investasi kantor pusat yang dibayarkan tiap awal bulan. Kemudian transaksi-transaksi cabang Kota Lama ya, 1 Oktober menerima transfer uang dari pusat 6.000, 5 Oktober menerima barang dagang dari pusat 12.000 pada harga pokoknya, 10 Oktober membeli peralatan kantor 3.000 tunai, dicatatnya akan dicatat di kantor pusat ya. 15 Oktober menjual secara kredit 6.500, 17 Oktober menerima yang pelunasan piutang 3.500 ya. Kemudian 20 Oktober membayar beban operasional, ada gaji 400, sewa 200, rupa-rupa 150, 22 Oktober setor uang 2.000 ke kantor pusat, 28 Oktober mencatat beban tidak langsung ya, yang telah dibayar oleh kantor pusat ya, ada beban asuransi, penyusutan, pajak, iklan ya. Kemudian beban bunga ya. Kemudian ya bunga atas investasi kantor pusat ya, bunganya dihitung ya. Ini 6% ya per tahun ya. Jadi per bulannya 6% bagi 12 dikalikan dengan 18.000 ya. Hitung-hitungannya begitu ya. Kemudian 31 Oktober membuat jurnal penyesuaian barang dagang yang masih dari cabang ya 8.400 ya. 31 kemudian ada jurnal menutup, membuat jurnal penutup, kemudian membuat menutup laba rugi cabang. Dan pencatatannya kita lihat ya. 1 Oktober ya. 1 Oktober tadi transaksinya adalah ya menerima transfer uang ya dari kantor pusat ya. Di home office ya, kreditnya cash, kredit brand 1 6.000 ya, di cabang ya cash, debit, kredit home office ya. Kemudian yang kedua transaksi 5 Oktober adalah pengiriman barang ya dari pusat ke cabang ya. Maka di pusat dicatat brand 1, debit, kredit shipment to brand 1, 12.000. Di cabang shipment from home office, debit, kredit home office 12.000. Kemudian 10 Oktober ya, cabang membeli peralatan ya, membeli peralatan tunai 3.000 ya. Maka di cabang dicatatnya home office debit, kredit cash 3.000. Kemudian di cabang di pusat mencatat per equipment ya, debit, bench, kredit 3.000. Kemudian ada transaksi penjualan secara kredit oleh cabang ya, debit account receivable, credit sales 6.500 ya. Kemudian menerima ya pelunasan dari pelanggan ya, debit cash, credit account receivable 3.500. Kemudian mencatat beban-beban yang menjadi tanggungan cabang ya. Ada salaries expense, rent expense, miscellaneous expense ya. Kemudian kreditnya cash. Selanjutnya mengirim ya, cabang mengirim uang ke pusat ya, kasnya di kredit, nah, debitnya home office 2.000, sedangkan di pusat ya terima kas di debit, kreditnya brand 1 2.000. Selanjutnya mencatat ya, mencatat beban-beban yang menjadi tanggungan pusat ya, menjadi tanggungan pusat ya. Ada insurance expense, depreciation ini di cabangnya dicatat ya, di insurance expense, depreciation expense, tax expense, advertising expense, interest expense, kemudian home office ya, sebesar totalnya 500 dikreditkan ke home office ya.
Kemudian kredit di pusatnya, maka 500 didebitkan ke brand 1 ya. Kemudian untuk ya insurance expense ya, karena sudah dibayar prepaid-nya, maka kreditnya prepaid insurance 35. Kemudian untuk depresiasi, maka pusat mencatat kredit akumulasi depresiasinya. Kemudian untuk tax expense ini dicatat sebagai tax payable. Nah, kemudian advertising expense ya. Ini advertising expense ini sekiranya ini tadinya sudah berupa prepaid insurance ya, berupa prepaid advertising, maka di sini tentunya yang dikredit ya prepaid advertisingnya ya. Tetapi di sini mencatatnya, jadi pusat sudah mencatat ya, pusat ketika membayar advertising expense, dia mencatat debitnya advertising expense ini. Kalau dalam hal ini berarti ya, ini dicatatnya memang di awalnya dicatat sebagai advertising expense ya. Keseluruhannya yang dibayarkan oleh pusat berapa, dan ketika yang 300 ini ternyata terpakai di brand 1 ya, maka di sini yang 300 ya, di sini pusat mengurangi advertising expense yang sudah dicatat di sebelumnya, 300 dikredit ya. Penjelasannya begitu ya ini. Kemudian ada ya interest expense ya, bagi cabang tadi ada yang harus dibayarkan ke pusat ya, dia ada beban interest expense atas investasi pusat yang di cabang yang nilainya sudah dihitung tadi 90, maka bagi pusat ini adalah merupakan pendapatan ya, interest income ya, dari brand 1 ya, sebesar 90. Selanjutnya di akhir bulan melakukan penutupan ya, pertama di closing dulu salesnya ya, salesnya 6.500 ya. Kemudian merchandise inventory-nya ya, merchandise inventory nilainya kita cek berapa nilainya ya, 8.400 ya. $8.400 ini adalah ending inventory-nya nih ya, ending inventory 8.400 didapat dari inventory-nya, berarti dari shipment-nya ya 12.000 ya. Kemudian ya yang terjualnya berapa tidak ketahuan ya. Ya, kita langsung dapat angka ending inventory-nya 8.400 nih ya. Kemudian debit merchandise inventory, credit income summary, kemudian selanjutnya mengclosing expenses-nya ya. Expenses-nya ya, termasuk di sini yang di closing adalah yang inventory yang dikirim dari kantor pusat ya, shipment from home office ya. Jadi kalau menggunakan metode periodik ini ya, seperti ini closingnya ya. Jadi sebesar yang dikirim ya dari kantor pusat ya, di closing, di kredit, kemudian di debitnya dimunculkan adalah sebesar yang inventory endingnya ya. Ini adalah kalau closing untuk metode yang periodik ya. Kemudian salary expense, rent expense, miscellaneous ya, semua expenses-nya di kredit ya. Kemudian masih ada berapa nih income summary-nya nih, dihitung nanti ya. Ini
8.400 tambah 6.500 dikurangi 13.250 ya, saldonya menjadi berapa ya? Ya, ada saldo ya. Ya, 1.650 ya, Mas, saldo kredit, kemudian di closing ya, di closing kita debit ya, kreditkan ke home office ya. Kemudian di sini di kantor pusatnya ya, di debit bank 1 ya, kemudian kreditnya bank 1, laba dari cabang 1, kemudian ada laba sekian ya, kemudian di closing ya, di debit dikreditkan ke income summary-nya pusat ya. Baik ya, demikian materi yang sampai di sini ya. Kemudian selanjutnya akan kita lanjutkan yang berikutnya nanti ya, special problems ya.